Bible gue, ngasih makan debaters Islam. Kasih tahu sama mereka. Ngasih makan si Nora, ngasih makan si Nandar, ngasih makan si Juma, ngasih makan si Riva. Semua orang-orang yang membenci kekristenan itu semua makan dari kitab kami. Maaf ya. Halo semua, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Tidak henti-hentinya menyapa saudara sekalian dimanapun berada pada saat ini. Di video kali ini saya akan mencoba menampilkan bagaimana tanggapan seorang apologet Kristen, yaitu Agatha, dengan seorang Muslim yang bertanya di saat ia live, apa manfaat Bible bagi orang Kristen. Ini adalah sesuatu hal yang menarik, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita bahas bersama. Apa sih manfaat Bible? Apa sih manfaat Alkitab bagi orang-orang Kristen dan bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus? Seperti apakah tanggapan Agatha dengan seorang Muslim yang bertanya demikian? Mari kita saksikan bersama. Bible ada manfaatnya untuk Indonesia? Banyak dong. Tuh Juma makan dari Bible gue. Itu debaters Muslim itu makan semua dari Bible gue. Kenapa ya? Manfaatnya banyak banget, bahkan untuk non-Kristen. Bermanfaat banget, sangat berfaedah. Ya, buat si Nandar berguna banget kitab gue. Buat apa? Buat dapet uang, biar makan, biar bisa beli AC dia. Nah, lu apa manfaatnya lu? Kitab lu. Hukum Taurat Musa itu bermanfaat untuk hukum dimanapun berada. 2-3 saksi itu dibutuhkan dalam suatu perkara, maka perkara itu dianggap benar ketika ada saksi. Nih, kalau lo nanya apa manfaat Bible gue, ngasih makan debaters Islam. Kasih tahu sama mereka. Ngasih makan si Nora, ngasih makan si Nandar, ngasih makan si Juma, ngasih makan si Riva. Semua orang-orang yang membenci kekristenan itu semua makan dari kitab kami. Maaf ya. Lu cari makan dari kitab orang, gak sadar lu? Oke, saudaraku, sesuatu hal yang sangat menarik ya. Bagaimana tanggapan seorang Agatha yang menyatakan banyak sekali manfaat Bible saya, baik itu orang Kristen maupun non-Kristen. Nyatanya debaters Islam, Zuma, Nandar, Donditan, Nora, Riva itu makan dari Bible gue. Wow, itu menarik. Tapi memang itu adalah fakta adanya. Di mana apologet Islam atau polemikus Islam membahas atau membuka room diskusi adalah membahas Alkitab. Beda dengan seorang Agatha. Dia membuka ruang diskusi, menanyakan sesuatu yang ada di dalam iman Kristen itu sendiri, bukan tentang iman agama orang lain. Tetapi sesuatu hal yang menarik, saudaraku, yang dimana Alkitab itu atau Bible itu punya manfaat yang luar biasa. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 16. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Apa manfaat Alkitab? Yang pertama adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan mengarahkan kita bahwa manfaat Alkitab itu sangat berguna sekali, sangat berfaedah sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Yesus. Bahkan orang yang belum mengenal Yesus pun juga firman Tuhan ini bermanfaat untuk dia. Seperti yang ada di dalam
2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini yang pertama itu adalah berguna atau bermanfaat untuk mengajar. Kita boleh mengerti tentang penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi, tumbuhan dan segala jenis binatang dan laut dan segala isinya. Tuhan menciptakan. Sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun hingga sampai mereka ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Semua itu mengajar tentang kebenaran, apalagi di dalam Yesus. Kebenaran yang sejati kita akan temukan di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus dipahami baik orang Kristen maupun orang yang belum percaya kepada Yesus. Firman Tuhan mengajar melalui Alkitab kita mengerti siapa Tuhan. Kita mengerti siapa juru selamat. Kita mengerti apa itu pengampunan. Kita memahami apa itu kasih. Kita mengerti seperti apa kehidupan yang kekal. Dan seperti apa pengharapan di dalam Yesus Kristus. Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya adalah mungkin kita tidak sepenuhnya memahami Allah. Tetapi melalui firman Tuhan ini mengkonfirmasikan bagi kita untuk mengenal Dia adalah lewat firman Tuhan. Ini yang pertama. Manfaat Alkitab itu adalah mengajar. Yang berikutnya adalah menyatakan kesalahan. Orang mungkin tidak tahu apa yang menjadi kesalahan saya. Cerminan kehidupan kita, baik itu orang Kristen maupun orang yang belum percaya kepada Yesus, sebagai cerminan hidup adalah firman Tuhan. Apakah hidup kita, hidup saudara sesuai terhadap firman Tuhan atau tidak? Jadi sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan ini, maka hidup kita akan menyatakan bahwa kita salah. Di mana firman Tuhan yang mengatakan misalnya, kasihilah sesamamu manusia. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu misalnya. Lah kalau misalnya kehidupan kita tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni seperti apa yang dilakukan di firman Tuhan, berarti firman Tuhan menegur kita bahwa kita itu salah. Nah saudaraku, kalau hidup kita salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus berpedoman sepenuhnya kepada firman ini agar kita boleh hidup berkenan kepada Dia. Jadi ini yang kedua. Manfaat firman Tuhan itu adalah menyatakan kesalahan kita. Kita sadar bahwa saudara adalah orang berdosa, saya juga adalah orang berdosa, tidak ada yang luput dari kesalahan. Tetapi melalui firman Tuhan ini mengarahkan kita. Karena di dalam Mazmur mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sungguh indah firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, yaitu menyatakan kesalahan kita. Ketika kesalahan kita dinyatakan, maka yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Berarti kalau kita sudah tahu kita salah melalui firman Tuhan ini, kita dibentuk, kita dididik supaya kita semakin hari serupa dengan Kristus. Itu manfaat Alkitab, artinya bahwa hidup berkenan kepada Allah, melakukan kehendak Bapa. Seseorang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan adalah mereka yang memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, tidak ada orang yang tidak mau di dalam kebenaran. Tidak ada orang yang tidak mau hidupnya baik adanya. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita sadar adalah kita banyak kesalahan, tapi melalui firman Tuhan ini kita dididik, kita dibentuk supaya berkenan kepada Tuhan. Hidup kita itu saudaraku sama seperti bencana tanah liat dari tangan penjunan. Dibentuk, mungkin ada kerikil, mungkin ada
kayu yang nempel atau seru yang nempel pada tanah liat itu dibentuk, akan dipoles, dicungkil, dibentuk supaya menjadi dewasa. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, maukah saudara dibentuk oleh firman Tuhan? Maukah saudara dididik oleh firman Tuhan atau Alkitab? Dan hal ini pun tergantung kepada setiap respon kita. Apakah kita mau menerima dia atau sebaliknya kita menolak dia. Tetapi seseorang yang menolak Tuhan sudah pasti tidak ada keselamatan di dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga, ya, di mana manfaat Alkitab itu adalah memperbaiki kelakuan. Yang terakhir adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita diajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, sekarang firman Tuhan mendidik kita supaya terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Tidak kompromi terhadap dosa. Kalau itu salah, jangan engkau mengatakan itu benar. Kalau itu benar, jangan pernah engkau mengatakan itu salah. Jika ya, hendak kamu katakannya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Artinya bahwa orang yang dibentuk, orang yang dididik oleh kebenaran firman Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Sama halnya kalau Anda, saudara, sekolah, dididik supaya karakternya baik, supaya menjadi bermanfaat bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, supaya memuliakan Tuhan, supaya orang tuanya bangga atau lingkungannya bangga terhadap orang yang hidupnya dididik, dibentuk dengan karakter yang baik. Saudaraku, kita perlu merendahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Kalau kita seringkali menyimpang, mungkin kita tidak sesuai, tidak berjalan dengan kebenarannya, sekarang relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Memang didikan Tuhan itu keras dan sakit, tetapi bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk pribadi kita, supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, lucu ya bagaimana tanggapan Agatha, dan itu masuk akal. Mengapa apologet Islam, mereka menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran yang mereka ambil adalah untuk mereka bahas, untuk membenarkan iman mereka adalah Alkitab itu sendiri. Dan ini jawaban yang pas bagaimana seorang Agatha menyatakan, apologet atau debaters Islam itu mereka makan dari Bible. Mereka bisa beli AC, mereka bisa memperbaiki, menyediakan perabotan rumah, mereka dapat uang, itu karena Alkitab yang mereka bahas. Saudara, perlu kita pahami bahwa firman Tuhan ini tidak sekedar memberikan makanan materi, tetapi memberikan makanan rohani yang menyegarkan tubuh jiwa roh kita. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan ini senantiasa boleh memberkati saudara sekalian. Mohon maaf kalau tidak berkenan dalam penjelasan saya. Paling tidak kita mengerti dan memahami bahwa manfaat Alkitab itu adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kiranya melalui firman Tuhan ini dan cuplikan video singkat ini boleh memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.